Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tetap di bab 1, yakni nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertemuan keempat, kita langsung saja di pertemuan yang pertama ini kita akan bahas, yaitu yang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Kalian pasti bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan, jadi kalian perlu dengarkan dengan baik-baik. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Sedangkan dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Sedangkan dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, itu tadi pengertian dari dimensi spiritual, dimensi kultural, maupun dimensi institusional. Kita akan lanjut yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksud untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna, nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama.
Dan yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Sila yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Untuk selanjutnya yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Itu yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kalian di kemudian hari. Ketika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian, dan semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.